Film diawali dengan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Henry Garner yang merupakan penggemar berat bisbol. Dia terus bermimpi menjadi seorang pemain bisbol profesional. Sayangnya, walaupun dia sudah berlatih siang dan malam, pelatih sekolah tidak menganggap dia pemain yang bagus. Setiap kali dia bermain, dia merusak permainan dan membuat timnya kalah. Henry tinggal bersama ibunya bernama Mary, yang merupakan wanita yang baik hati. Saat ini dia sedang menjalin hubungan dengan Jack, seorang pria sombong yang tidak peduli tentang apapun selain uang. Henry sangat membencinya, tetapi dia harus berkelakuan baik untuk ibunya. Henry adalah penggemar berat Chicago Cubs. Saat mencuci pakaian, dia membayangkan dirinya bermain dengan mereka. Di sekolah, Henry sangat menyukai seorang gadis bernama Becky, tapi dia selalu takut untuk mengungkapkan perasaan kepadanya. Suatu hari di taman, Henry memutuskan untuk membuat Becky terkesan. Ketika seseorang memukul bola sangat tinggi, dia mencoba untuk menangkap bola itu. Henry hampir berhasil menangkapnya, tapi ternyata ada bola di bawah yang tidak dia lihat. Dia pun terpleset dan jatuh. Dia juga membuat lengannya dislokasi yang menyebabkan dia sangat kesakitan. Henry segera dibawa ke dokter dan dirawat. Dia terpaksa berhenti bermain bisbol selama beberapa bulan, dan itu sangat membuatnya merasa depresi. Ketika sudah baikan, dokter yang membuka gipsnya mengatakan kalau meskipun tulangnya sudah sembuh, tetapi tendonnya menyatu dengan cara yang sangat buruk. Karena itu, akan ada suara berderit kecil setiap kali Henry menggerakkan lengannya. Namun, dia tidak mempedulikan hal itu. Dia senang akhirnya bisa kembali bermain bisbol. Untuk merayakan kesembuhannya, Mary membelinya tiket menonton pertandingan Chicago Cubs. Chicago Cubs telah berada dalam performa yang sangat buruk. Pelempar utama mereka bernama Chad Stedman sangat menderita karena cedera bahu yang dialaminya. Manajer klub yang bernama Larry Fisher diberitahu jika Cubs tidak dapat menjual habis tiketnya untuk setiap pertandingan di tahun ini, mereka harus kehilangan sponsor mereka. Selama pertandingan, lemparan Chad berhasil dipukul oleh tim lawan. Henry berhasil menangkap bola itu. Ketika saatnya untuk melemparkan balik, dia khawatir akan lengannya yang baru saja sembuh. Teman-teman mendesaknya untuk melemparkan bola itu, dan yang mengejutkan adalah bola lemparan Henry mencapai kecepatan supersonik. Itu membuat komentator melongok keheranan. Larry juga sangat terkejut, dan dia menginginkan Henry untuk bergabung di timnya. Keesokan harinya, perwakilan dari Chicago Cubs tiba di rumah Henry untuk mengetes kemampuannya. Dia sangat gembira karena mimpinya menjadi kenyataan dan segera menerima ajakan itu. Bola yang dilemparkan oleh Henry mencapai kecepatan 101 mile per hour. Larry menginginkan Henry bermain untuk timnya, dan dia menawarkan Jack 10% dari kontrak Henry jika dia bisa membuatnya setuju untuk bergabung dengan Chicago Cubs. Henry pun langsung menyetujuinya. Pada pertandingan pertamanya, Henry diberi arahan oleh pelatih tim bernama San Martinella. Dia berjanji untuk membimbingnya menjadi superstar. Pertandingan dimulai di mana Chicago Cubs melawan New York Mets. Chad masih belum bisa melempar dengan baik. Pemilik klub dan semua orang menuntut agar Henry diturunkan sebagai pitcher. Meski ragu, San pun menyetujuinya. Henry gugup karena ini pertama kalinya dia ditonton oleh begitu banyak orang. Lemparan pertamanya berhasil dipukul oleh tim lawan. Bahkan pria itu mengejek Henry saat dia meninggalkan lapangan. Meskipun begitu, dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Beberapa lemparan berikutnya masih tidak begitu bagus, tapi dia berhasil membawa timnya menuju kemenangan. Setelah itu dia kembali ke sekolahnya dan dia pun mulai berani untuk berbicara dengan Becky. Teman-temannya menyuruh Henry untuk mengundang Becky ke perahu yang mereka buat, tetapi Henry tidak dapat melakukannya karena dia sangat gugup. Kemudian mereka pergi ke danau untuk melanjutkan membangun perahu mereka, dan itu menyebabkan Henry terlambat latihan. Di pertandingan berikutnya, Henry diminta untuk menjadi pitcher karena masih belum terbiasa. Lemparannya pun masih belum membaik. San menyuruh Chad untuk memberikan nasihat kepadanya. Meskipun Henry tidak banyak mengerti, namun dia mendapat motivasi yang bisa membuatnya tampil lebih baik. Berkat lemparan yang sangat baik, dia berhasil memenangkan pertandingan untuk timnya. Semua orang gembira, terutama Jack.
yang sekarang menjadi manajer Henry dan telah membuat kontrak dengan Pepsi. Mary berterima kasih kepada Chad karena telah membantu putranya. Keduanya pun kemudian menjadi akrab. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, Henry terus memberikan penampilan luar biasa. Satu demi satu pertandingan berhasil dia menangkan. Sen bahkan menyuruh Henry sebagai batter. Dia berhasil memberikan penampilan yang baik sebagai batter dan berhasil membawa kemenangan bagi timnya. Hari demi hari pun berlalu. Mary dan Chad mulai menjadi semakin akrab. Suatu hari, saat mereka sedang menari bersama, Jack memperhatikan mereka dan menyadari kalau Mary perlahan-lahan mulai menjauh darinya. Saat itu Larry tiba dengan kabar bahwa Yankees ingin membeli Henry dengan harga $25 juta. Awalnya Jack tidak mau menjual Henry, tapi Larry berjanji untuk memberinya 10% serta mengeluarkan Chad dari tim. Dia pun menyetujuinya. Beberapa minggu berlalu, Henry menjadi sangat sukses. Dia juga membawa timnya menuju kemenangan berturut-turut pertama mereka. Mereka sekali lagi akan bertemu dan melawan New York Mets. Karena hal ini, Henry jadi jarang bermain dengan teman-temannya dan membuat perahu bersama. Dia bahkan bertengkar dengan mereka. Selama syuting komersial Pepsi, Jack dengan liciknya membuat Mary menandatangani kontrak penjualan dengan berbohong padanya kalau itu adalah kontrak baru Henry dengan Cubs. Di sisi lain, Larry mengumumkan kepada Chad kalau dia tidak akan diberi kontrak baru. Kabar itu sangat membuat sedih Chad, tetapi dia memutuskan untuk menerimanya. Di rumah, Jack mulai memaksa Henry untuk melakukan pemotretan. Ketika dia tidak mau menuruti permintaan Jack, dia mengejeknya dan mengatakan ayahnya adalah seorang pengecut yang meninggalkan mereka untuk orang lain. Mary mendengar ini dan menjadi sangat marah. Dia meninju Jack dan setelah itu menendangnya keluar rumah. Henry minta maaf ke teman-temannya karena tidak ada waktu bersama mereka. Mereka menyelesaikan perahu bersama dan mengendarainya. Di sana, mereka juga melihat Becky dan teman-temannya. Lalu mereka mengajak naik perahu bersama-sama. Di rumah, Henry berdiskusi dengan ibunya tentang masa depan yang akan dia pilih dan keduanya membuat keputusan penting. Pada hari pertandingan terakhir, Henry dan ibunya mendatangi pemilik Chicago Cubs. Dia mengumumkan kalau Henry tidak lagi bermain di musim depan. Dia juga bertanya kepada pemilik klub kenapa mereka ingin melepas Henry. Tapi Larry segera mengalihkan pertanyaan itu. Permainan pun dimulai. Meskipun Chad mengalami cedera bahu, Sen meminta Chad bertugas sebagai pitcher. Dia terkejut, tapi dia juga bertekad untuk memenangkan pertandingan terakhirnya. Semua orang, bahkan pemilik klub menonton langsung ke tribun. Chad memulai dengan beberapa lemparan yang bagus, namun lengannya mulai sakit lagi. Dan kali ini dia merasakan sakit yang luar biasa di bahunya. Dia tetap bertahan melawan rasa sakitnya itu. Di lemparan ke-6, dia melempar dengan kekuatan penuh, sehingga mematahkan tongkat baseball sang batter. Chad mencoba melempar bola lagi, tapi dia tidak bisa karena bahunya terluka parah. Masih tersisa 3 lemparan lagi. Namun, Chad memberitahu Sen bahwa dia keluar dan tidak bisa melanjutkannya lagi. Tanpa pilihan lain, pelatih menyuruh Henry untuk melempar bola dan meminta dia memenangkan pertandingan untuk mereka. Semua orang bersorak untuknya. Di awal permainan, dia memberikan penampilan yang sangat bagus dan membuat timnya memimpin. Tekanan ada pada Cubs untuk mempertahankan keunggulan ini. Namun, semua orang yakin pada Henry. Setelah selesai istirahat, dia dengan percaya diri berjalan menuju ke lapangan dengan tekad di matanya. Pada saat akan mengambil bola, dia terpeleset dan jatuh. Jatuhnya mirip dengan bagaimana dia mematahkan tangannya dahulu. Henry bangkit dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Dia bersiap untuk melempar bola. Ketika dia melakukannya, lemparannya ternyata gagal. Saat itulah Henry menyadari bahwa suara berderit telah hilang dan sekarang dia tidak memiliki lengan supernya lagi. Dia terus berusaha untuk melempar bola dengan baik, tetapi semuanya gagal.
Semua orang, bahkan komentator pun bingung dengan apa yang mereka lihat. Henry memanggil timnya untuk pertemuan kecil dan mengungkapkan bahwa lengan supernya hilang. Dia tidak bisa melempar bola lagi seperti sebelumnya. Semua orang khawatir, tapi Henry menjelaskan kalau dia punya rencana. Pertandingan dilanjutkan. Henry bersiap-siap untuk melempar. Dan ketika pemukul sebelumnya mencuri start untuk berlari, dia menyadari kalau Henry tidak benar-benar memegang bolanya. Mereka mengecohnya dengan trik bola palsu. Sekarang, Cubs dapat memenangkan kejuaraan dan lolos ke babak playoff jika mereka berhasil mengalahkan satu pemain terakhir. Pemukul terakhir itu ternyata adalah pria berpenampilan menakutkan yang sama di awal film. Ini membuat Henry ketakutan. Dia khawatir kalau pria itu bisa membuat home run lagi. Henry pun melempar bola dengan sekuat tenaga, tapi bola itu melaju dengan sangat lambat sehingga pria itu lengah. Meski kesal, pemukul bola bersiap-siap untuk lemparan berikutnya. Kali ini dia berhasil memukulnya, tapi bola itu terpukul ke arah yang salah dan dikenai pelanggaran. Henry menyadari kalau lemparan yang sama tidak akan bisa mengalahkannya. Saat itu dia ingat bagaimana ibunya selalu memberi sunblock dengan memutarnya ke udara. Idenya sangat beresiko, tetapi Henry memutuskan untuk mencobanya. Dia melempar bola seperti yang dia lakukan dan yang mengejutkan, ini membuat pria itu tidak bisa memukul bolanya. Semua orang bersorak saat Chicago Cubs memenangkan pertandingan dan lolos ke babak playoff. Di adegan terakhir, kita melihat Henry sekarang bermain di Liga Rookie. Dia telah meningkat drastis, bahkan tanpa lengan magisnya. Becky menjadi salah satu penggemar terbesarnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa saksikan video kami yang lainnya.